Bapak Ibu hadirin, makanya kita bermaulid. Bermaulid ini kita tujuannya untuk mendapatkan pertolongan. Karena nanti di akhirat kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Saya ulangi, kita itu masuk surga. Itu aku dia. Aman. Cuma boleh. Biasanya aman saya berbang, kok saya gelecek bos. Kok kami gelecek dia tak boleh nggak betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu nanti akan masuk surga dengan rahmat. Dan kita itu nanti terjaga dari api neraka dengan syafaat. Diingat ini, kita masuk surga dengan rahmat, kita terjaga dari api neraka dengan syafaat. Makanya sampian yang mendapatkan rahmat, sampian yang mendapatkan syafaat, sampian aman. Amin, Bapak. Amin. Jangan mengang. Yang pertama, semua manusia itu nanti masuk surga dengan rahmat. Nabi Muhammad pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Sampian masyarakat Bandara, sampian masyarakat Kuala, sampian masyarakat Kalimantan Tengah, sampian itu tidak ada yang masuk surga dengan ibadahnya. Ini kata Rasul. Sampian yang sholat tidak akan masuk surga dengan sholatnya. Sampian yang puasa tidak akan masuk surga dengan puasanya. Sampian yang mengaji Al-Quran tidak akan masuk surga dengan Al-Qurannya. Sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau nanti juga tidak akan masuk surga dengan amal? Kata Nabi Muhammad, wala ana illa an taghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun masuk surga tidak dengan amal saya, tetapi Allah memberikan rahmat. Jadi memang bukan ibadah yang menjadikan kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Terus apa gunanya ibadah kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang muhsin. Siapa orang muhsin itu? Mudah-mudahan kerinduan kepada Nabi ini, makanya kita sholawat itu hadirkan Nabi Muhammad. Makanya lagu sholawat itu jangan pakai lagu lain, harus pakai lagu sholawat agar sambung. Laisa azaka minka as-salah qattu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu sallah daiman tula duhuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah ya waliyal hasanati ya rafi'at darajati. Kalau pakai lagu selawat hati ini akan sembuh. Makanya selawat jangan pakai lagu lain. Orang kalau bersolawat pakai lagu lain, orang bukan ingat sama Nabi Muhammad, ingat sama yang nyanyi. Ya Nabi salamun salamun alaika teng. Itu orang bukan ingat Nabi Muhammad, ingatnya sama Ayu Ting Ting. Makanya kalau lagu selawat itu dijaga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Tak ada sambut. Jadi kalau selawat pakai lahjah selawat. Kalau pakai lahjah selawat, ada lagu Madura selawat ada ya? Ada. Nggih. Madura itu kan lagunya disesuaikan. Ada yang sedih. Aduh cak manusia bakal mati. Itu kalau kan sedih, ikut sedih. Odi nang etunya kotu panas tete. Odi nang etunya kotu panas tete.
دائما صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وعدا Aduh enak lebat pokok sana. Terus kakek. Terus lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء وأساتذتنا الكرماء، utamanya Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Abdurrahman Al-Qudusi, Habibana wa Sayyidana Hadratul Habib Hasan bin Muhammad Al-Jufri, Yang mulia Kiai Ru'yah Al-Kirami, Kiai Mustari, Kiai Abdul Hamid Muhaimin, dan seluruh jajaran para alim, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji, pengasuh pondok pesantren yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tidak tahu nama beliau secara rinci. Namun meskipun saya tidak menyebut secara personal, sedikit pun tidak mengurangi takdim dan hormat saya secara pribadi kepada seluruh para alim, para ulama. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, utamanya para sepuh, bini sepuh kawasan bandara. Tidak lupa sahibul manzil Bapak Mat Qoib, juga kakak saya Kak Khalil selaku pengundang, juga hadir di tengah-tengah kita anggota legislatif Kabupaten Sampit Bapak Muhammad Idi. Juga tidak lupa Jamiah Sholawat Al-Abrar yang memimpin pembacaan sholawat dari awal, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, laki atau bebini, dan setia ajunan kepada semua yang hadir seberataan. Nah, tak ada seberataan. Saya muliakan dan saya hormati. Ini campur, ada yang orang Madura, ada yang di luar Madura,
Ada yang ngerti bahasa Madura, ada yang tidak mengerti bahasa Madura. Maka ceramahnya nanti saya campur sesibak. Karena kalau nggak dicampur ulut kada kawak bepander lawan ikannya kan. Kalau ada iya tahu kan nggak? Siapa aja? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa dengan taufik, inayah, hidayah, ma'unah, dan saya yakin hakul yakin bersamaan dengan ridho Allah. Mudah-mudahan kita tidak hanya dipertemukan, tidak hanya dikumpulkan di bandara ini, tetapi dipertemukan, disatukan nanti di hadapan Allah dengan mendapatkan ridho Allah. Amin. Sehingga semua yang hadir menjadi ahli surga. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kali ini kita peringati maulidnya, yang pada kesempatan malam hari ini kita besar-besarkan kelahirannya. Di Masjid Nurul Hidayah dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam memperkokoh persatuan bangsa tanpa membedakan suku, ras, golongan dan budaya. Betul. Jadi Indonesia ini kan banyak suku dan bangsa. Saya pernah membaca di salah satu artikel, Indonesia itu terdiri kurang lebih sekitar 1.200 suku. Jadi Indonesia itu terdiri kurang lebih 1.200 suku. Itu lain betisnya, itu cuma sukunya. Yang luar Madura apa gile. Oleh karena itu persatuan itu merupakan hal yang penting ketika kita berbeda-beda. Karena perbedaan tidak harus menjadikan kita saling jauh bermusuhan, tetapi perbedaan yang ada justru akan menjadikan kita melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dengan lengkap kita akan menjadi sempurna. Maka kesempurnaan itulah yang akan menjadikan kita kuat. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin. Bapak Ibu hadirin, ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah, yang dulu masih belum Madinah, namanya Yasrib, ada yang menyebut dengan Taibah. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah, Nabi Muhammad sebelum membangun rumah, Nabi Muhammad sebelum melaksanakan dakwahnya di Madinah, sebelum melanjutkan misi dakwah dan ajaran Islam yang dia bawa, Nabi Muhammad membangun dua hal. Ada dua perkara yang dibangun, ada dua yang dibangun Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad melaksanakan dakwah, sebelum Nabi Muhammad membuat tempat tinggal. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika sampai ke Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba, yang sampai saat ini masjid itu masih ada. Kenapa kok Nabi Muhammad masjid yang dibangun pertama kali? Satu, sebagai simbol keimanan, hubungan vertikal kita kepada Allah. Yang kedua, untuk menjadikan para sahabat itu membaur, tidak dibedakan mana sahabat yang Ansor, mana sahabat yang Muhajir. Yang menjadi tuan rumah itu namanya sahabat Ansor, yang bersama Nabi dari Mekah itu namanya sahabat Muhajir. Kalau bertamu ke rumah sahabat Ansor itu dibedakan,
ada sahabat Ansor, ada Muhajir, sehingga sahabat menjadi dua kubu, menjadi dua kelompok, menjadi dua golongan. Dibangun Masjid Quba oleh Nabi Muhammad, dibawa masuk ke dalam masjid semua. Ketika masuk ke dalam masjid, maka sudah tidak ada status Ansor dan Muhajir, semuanya sahabat Nabi dan semuanya adalah satu tanpa ada perbedaan antara Muhajir yang dari Mekah dan Ansor yang dari Madinah. Sehingga dengan adanya masjid sama, maka sampai sekarang masjid itu akan menjadi tempat yang menetralisir, tidak bisa menjadikan kita beda. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang kiai, yang ustadz, yang petani, yang pedagang, kalau sudah ke masjid sama. Kiai sholatnya menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Petani sama. Kalau sudah di masjid, status sosial tidak ada. Yang menjadi imam ketua RT, yang menjadi makmum gubernur. Gubernur harus ikut RT. Gak boleh karena imamnya RT, pas imamnya ruku, gubernur mikir, saya kan gubernur, masa ikut RT? Gubernur ruku, RT ruku, makmum karena gubernur langsung sujud. Gemet tuh aja. Betul? Kenapa kok demikian? Kita sama di hadapan Allah. Sehingga Nabi Muhammad adalah orang pertama kali yang tidak membeda-bedakan status. Kata Nabi, tidak ada kebanggaan antara orang Arab dengan orang-orang Ajam. Tidak ada kemuliaan, la syarafata bi ajamin wala arabiyyin. Tidak ada kemuliaan antara orang-orang Ajam dan orang-orang Arab. Semuanya sama. Bukan karena Arab lebih mulia dari orang Ajam. Ajam itu yang dari luar Arab. Sama semuanya, tidak ada beda. Maka kita sebagai Islam, apapun kita, apakah kita Madura, apakah kita Dayak, apakah kita Melayu, apakah kita Bugis, kita bagaikan jari tangan yang berbeda. Jangan mengharap persamaan, tetapi perbedaan itu akan menjadikan pelengkap. Kalau jari yang 5 ini sama akan jadi apa? Ini jempol, ini jempol, 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 munpol-pol kapi ke bayar. Jangan berharap sama, kita tidak harus sama, tapi kita harus bersatu. Al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmirun najah. Kalau bersatu kita teguh, kalau sudah teguh kita akan sukses. Maka peribahasa menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bagaimana terlaki yuk? La tahtakir man dunak falikulli syai'in masiyah. Jangan menghina yang lain meskipun berbeda-beda. Yang Madura gak boleh menghina yang suku Bugis, yang Bugis tidak boleh menghina Melayu, yang Melayu tidak boleh menghina Dayak. Tidak boleh ada penghinaan meskipun kita berbeda-beda. Setiap seseorang dan setiap perbedaan punya keistimewaan masing-masing. Betul? Coba perhatikan. Saya berdiri dulu, mohon kamera disesuaikan. Karena kalau saya berdiri, kamera gak ikut berdiri, elang kita aja lagi. Apa bu? Kalau tepuk saya tadi menitro ngaji kan penasaran. Gak nunggu depan lebar jadi rumah kotor. Iya kayak gini omku nih. Ada apa begini gini COD loh? Ini aku jerengkong sedang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Perhatikan, jadi kita 5 ini. Jangan kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kan, jari kita ini beda apa tidak? Beda, betul? Tapi justru karena berbeda ini akan menjadi lengkap. Jangan mengharap jadi jempol semua. Jangan berkeinginan jadi telunjuk semua. Jangan mengharap jadi kelinting semua. Nanti nggak bisa kerja apa-apa ini. Meskipun berbeda-beda, mari kita bersatu. Wala tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Kita berbeda suku, kita berbeda bangsa mungkin, tapi jangan saling menghina. Jempol ini paling pendek, tapi meskipun paling pendek jangan dihina. Kenapa? Ini meskipun paling pendek punya tugas mulia. Paling pendek tapi tugasnya mulia. Habib datang, ini yang angkat. Monggo Bib, silakan Bib, silakan. Kiai datang, silakan, silakan.
meskipun paling pendek tapi ini mengantar kiai. Paling pendek ini meskipun paling panjang, jangan dibuat ngantar kiai. Kiai tanya, kamar mandi di mana? Lurus kiai. Nanti belok kiri, kanan, kiri, nyampe. Kodek kiri, ke kiai dia. Betul? Ada chicken chick. Ya kelingking. Ada dari kelingking. Kecil, pendek, jangan di sini. Tapi kan ini tidak bisa ngantar kiai. Betul. Tapi kalau telinga gatal ini yang bertugas. Hari aja masuk ke gopeng, betul gopeng. Jadi fungsinya berbeda-beda. Nah, perbedaan ini Allah yang menciptakan dan Allah yang menjadikan. Coba firman Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna khalaqna, saya menciptakan kalian semua. Kalau pakai khalaqah itu pasti hak prerogatif Allah. Kalau khalaqah Allah yang menentukan, kita tidak bisa ikut campur. Makanya kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Saya ciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah hak Allah, kita tidak bisa memilih. Saya nikah pada tahun 2015. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, anak pertama saya minta laki-laki biar jadi penerus. Lahir bini. Ya benar remai pembeli boleh gitu loh. Kan tak bisa ditukar tangkai pembeli benar. Loh nggak bisa. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan itu bukan hak kita. Ini hak prerogatif Gusti Allah. Makanya pakai khalaqah. Kalau pakai khalaqah itu bukan urusan kita, urusan Allah. Inna khalaqnakum, saya ciptakan kalian min dzakarin, laki-laki, wa untha, dan perempuan. Diciptakan kita jadi laki-laki, Allah yang menentukan. Diciptakan kita perempuan, Allah yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan sendiri laki-laki atau perempuan. Tapi kalau orang Madura biasanya ada caranya. Kalau ingin jadi laki-laki, naik dari kanan turun ke kiri. Kalau ingin perempuan, naik dari kiri turun ke kanan. Jangan apa kok mari mentiaki bekun. Anak saya pertama perempuan. Saya minta, alhamdulillah ya Allah dikasih perempuan. Anak kedua nanti saya minta laki-laki ya Allah. Nah, alhamdulillah anak yang kedua ini perempuan. Ya benar aja tak. Bikin lagi. Apa? Bikin lagi ya kok. La haula wala quwata illa billah. Coba lagi deh iya. Benipah bikin lagi. Kalau bikin lagi itu berarti pabriknya harus beda. Mungkin bisa ditulis 0823. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan. Itu hak Allah. Makanya pakai khalaqah. Kalau ayat Al-Quran pakai khalaqah, itu manusia tidak ikut campur. Contohnya jodoh. Jodoh pakai khalaqah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Khalaqalakum, Allah menciptakan kalian semua berpasang-pasangan. Jodoh itu bukan pilihan manusia tapi Allah. Makanya dalam urusan jodoh kita tidak pernah bisa ikut campur. Kadang-kadang sudah pacaran 4 tahun tapi tidak menjadi istri kita. Kadang-kadang kenal 1 malam, cuma 1 malam langsung dinikahkan, digerebek sama Pak Lurah. Loh, jodoh gak bisa. Betul. Jodoh itu gak rasional karena jodoh itu ketentuan Allah. Kadang-kadang yang cantik belum laku, yang jelek sudah nikah 4 kali. Ada kan? Ada. Yang jelek nikah sudah 4 kali ada. Yang cantik belum laku ada. Minta nomornya deh. Enggak, saya bisa membantu nanti untuk menjadi sebel deh.
jangan berburuk sangka. Saya laki-laki baik-baik. Ya, jodoh itu hak Allah. Kita tidak bisa menentukan jodoh. Betul? Gak bisa. Kadang-kadang ada suami istri itu tidak bertengkar, tidak pernah ribut, tahu-tahu bercerai. Ada? Gak pernah bertengkar, gak pernah ribut, sudah ada kabar bercerai. Ada suami istri itu tiap hari bertengkar, tapi tiap tahun hamil. Ayo, dia emak anu dia jadi. Absaab. Iya, itu Kak Absaab itu. Lo gak bisa, jodoh itu bukan urusan kita. Makanya anak muda sekarang itu kadang-kadang pesan di statusnya, sekuat apapun kita bertahan, seerat apapun kita berpegangan, tapi kalau Allah tidak menulis jodoh di antara kita, maka kita tidak akan pernah bisa bersama. Hahaha itu. Loh, jodoh itu. Makanya kalau urusan jodoh kita jangan pokoknya harus jadi pokoknya, jangan. Minta saja sama Allah. Kalau sampai jatuh cinta sama seseorang, jangan diceritakan sama orang lain, jangan diupload sama status. Kalau diupload jadi status, nikah tidak, nanti kabarnya jadi satu desa. Caranya bagaimana? Innama asku bathi wa husni ilallah. Hanya kepada Allah saya adukan. Karena jodoh ini Allah yang ngatur. Kita curhat sama Allah. Bangun jam 3 malam, ambil wudhu, sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu bangun lagi 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat hajat, angkat tangannya. Gak usah pakai bahasa Arab. Karena tidak tahu nih Arab. Pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah dengan saya ya Allah. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan perjodohan ini ya Allah, dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah, dan jodohkan dengan saya. Dan apabila kau tetap menjodohkan dia dengan orang lain, maka jadikanlah saya orang lain itu ya Allah. Dan malaikat sweet. Sekarang masih ada gitu. Mak tidak gantung-gantung enggak. Hahaha, masa ketawa cuma 2. Mahal pakai. Hah? Mahal. Oh mahal. Coba saya bayar asal tawanya 50 kali. Hahaha gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Saya ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki jadi perempuan, Allah yang menentukan. Makanya pakai khalaqah. Setelah khalaqah Allah lalu dawuh pakai ja'alah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu saya ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau pakai ja'alah itu bisa dengan usaha manusia. Saya ingin menjadi orang Bugis, gampang, nikah sama Bugis, anak saya nanti jadi Bugis. Jelas? Yes. Saya ingin menjadi orang Melayu, nikah sama orang Melayu, nanti anak saya jadi orang Melayu. Saya ingin menjadi orang Cina, tinggal nikah sama orang Cina, nanti anak saya let bicong lilingai sanca. Siapa tanya artinya itu? Sekarang masa tanya gitu. Coba tanya lagi. Ini berarti mau mempermalukan saya di hadapan orang banyak ini. Aku kan malu. Aku kan tidak tahu juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi laki-laki, jadi perempuan, terlahir dari anak siapa? Itu bukan pilihan kita, itu Allah. Saya juga tidak meminta terlahir jadi orang Madura, tahu-tahu jadi orang Madura. Sampian juga sama, sampian tidak meminta lahir dari ibu yang mana, tahu-tahu jadi anaknya Puk Mistir, tahu-tahu jadi anaknya Puk Misnari, tahu-tahu jadi anaknya Puk Suliha. Kan nggak minta. Kalau request, kalau bisa request, saya juga akan meminta terlahir dari seorang Rita Sugiarto. Sehingga ketika lahir, hari ini saya. Oh, berarti nanti ku orkes. Campur pakai.
Hah? Campur? Oh, campur orkes? Ayo mayu langsung. Bagaimana bisa lanjut? Oke, masih kita bersama Putra Buaya. Baiklah, itu tembang lagu berikutnya akan kami persembahkan pada kesempatan malam hari ini. Pola rembit kan ya? Tekuk aki. Coba Kak, tarik nafas. Keluarkan. Tarik. Terus Pak, itu udah buka 5 ini. Hah? Nacat kemi? Ya Allah, sudah nacat kemi kamu Mbak ya? Makanya lain kali kalau mau pengajar tuh pakai pempes. Kasihan sudah nacat kemi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah yang menjadikan kita itu berbeda-beda, tapi dalam urusan menjadi suku berbangsa-bangsa kita punya pilihan. Saya bisa pindah dari Madura, pindah ke Dayak, saya bisa. Nikah sama orang Dayak, anak saya jadi Dayak semua nanti. Saya bisa jadi orang Melayu, nikah sama orang Melayu, nanti anak saya Melayu semua. Saya bisa jadi orang Bugis, nikah sama orang Bugis. Pertanyaannya, orang Bugisnya mau nggak dengan saya? Kalau saya iya, dan tidak iya yang di rumah. Tapi untungnya ada Kak Holil nanti karena itu ipar saya. Jadi kalau Kak Holil yang menikahkan aman saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan oleh Allah dijadikan manusia itu berbeda-beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang punya jabatan, ada yang jadi orang biasa. Kenapa kok berbeda-beda? Agar kita bisa saling membutuhkan. Makanya firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na fawqahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami bagi kehidupan mereka dengan berbeda-beda. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pejabat. Kenapa kok berbeda-beda? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar yang satu dengan yang lain bisa saling memerlukan. Makanya kata Bang Haji itu, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Jeng-jeng itu. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Kalau itu orkes man. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pasera-se acuale acan. Hari mau mulai kado dia. Ya, pulang. Kosong kampak ini. Mau mulai lagi kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah sudah setengah jam. Ini sebenarnya panitia, nanti kalau ada pengajian lagi, ini di Sibak 2 dipisah jadi 2, di sini laki-laki, di sini perempuan. Betul. Laki sini, perempuan sini, nanti dipisah tengah, dipisah untuk jalan.
sehingga perempuannya juga bisa mendekat. Karena kasihan ibu dia jauh gerunggung, jauh kena depan nak dikulayar gitu ya. Cuma dia kok di YouTube tahu santai. Hah? Kemana ayo? Ibu-ibu mau pindah ke depan? Mau pindah? Di sini Pak pindah. Sampian pindah ke sini. Nanti di sini bagian ibu-ibu. Betul. Sallallahu ala Muhammad. Di tengah nanti pakai ada jeda satu. Di tengah ada pemisah. Laki-laki pindah dulu sini. Sallallahu ala Muhammad. Pindah sini. Laki-laki pindah sini semua. Mas, sini Mas. Woi. Sallallahu alaihi wasallam. Sini Mas. Sini. Di tengah pakai jarak 1 meter, ya. Sallallahu. Sini semua. Sini semua laki-laki. Akan tuh, Kak. Sini yang ke sini, biasa ke sini. Ini cak laki kelagean. Tak kau setru masa tak lagi baju kulek. Sini. Laki-laki sini. Ada jarak 1 meter ya antara laki-laki dengan perempuan, kasih jarak 1 meter. Kantor. Tidak gitu. Alhamdulillah. Menceritakan saja semua. Boleh. Saya budi binaan maju tapi tak apa. Binaan saya budi maju ke salon di kopi. Keren tak apa. Perempuan maju sini. Saya budi. Yuk. Yang di belakang maju kantor ni kah? Tak langsung iki ni kok. Lopot colok. Tak langkau saya gigi daripada pengada. Dikit pun kebudi boleh ni kok. Tidak pengada ke ini. Saya pengada langkau saya gigi. Gak apa-apa. Kalau gak ada tikar sandalnya buat alas. Sini. Sini Mbak. Jangan miliki kaki lakinya ini. Jangan miliki kaki lakinya. Sebenarnya antara laki-laki perempuan harus ada jarak 1 meter. Aku banyak mau gedung anak dikit. Karena Mbak sini Mbak. Mas laki. Yang si laki ini kan kebian. Mas, aduh. Kebian. Cuma boleh. Sini. Silakan sini. Duduk di sandalnya enggak apa-apa sini. Yang di belakang sini ke depan. Duduk di sandalnya sampean. Sini. Terus maju. Ada penceramah mau penonton juga kepir. Mantap pagi aye kok. Tadi kayak nonton YouTube. Alhamdulillah sekarang sudah. Apapun mau cak, makin suka apapun gini. Bapak sini. Jadi nanti kalau pengajian lagi ini kasih pembatas kain. Pakai pembatas kain antara laki-laki perempuan sehingga yang perempuan juga bisa maju karena perempuan juga punya hak yang sama untuk melihat sebagaimana laki-laki melihat. Wah, kan boleh orang laki saya terwajib dia, saya mikir bini baru terwajib dia lagi ada yuk. Iya, kan tadi terlalu mati lagi ya. Apa? Ayo gua pasti penonton ini kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak apa lagi. Nanti ini usul untuk pengajian mendatang nanti dikasih satir pakai tabel 2 di tengah. Jadi di tengah itu ada jalannya kiai, di sini perempuan, di sini laki-laki gitu bisa gitu nanti ya. Mana ada orang ni kan? Orang memang kailangan dengan kota gini ngaki kalau rokok aja. Kan bedanya kan? Di jauh udah begini ada agam ini yang kadang sampai berkata lebih mana? Kan itu gue di jauh gue di sini dari samping ya pergi. Coba mana yang dari samping? Mana yang dari samping ke tengah? Bumi pangkalan. Mana roda nak ke you? Ini tak ada tema tulis yang kau matu lepas pandang pengajian. Aku nak belum kena ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lakong ki. Lanjut ki. Lanjut. Jadi kalau kita meniru Nabi Muhammad, maka kita sama di hadapan Allah, kita sama. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Lalu ditutup dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan yang Bugis, bukan yang Melayu, bukan yang Madura, bukan yang Sunda. Yang paling mulia di hadapan Allah itu satu. Siapa? Orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut dan Gusti. Ini yang akhirnya mungkin berbeda-beda suku ini. Siapakah yang paling mulia? Yang paling mulia adalah ketika masjid sudah dikumandangkan, ya imam al-mujahidin. Berdekat sini kayak kata. Sebenarnya. Sebenarnya muda iya. Biasanya sebelum adhan apa di sini? Mengaji. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. Masjid dikumandangkan Al-Quran, siap-siap pakai baju, siap-siap ambil sejadah, siap-siap pakai mukena, berangkat ke masjid, ambil shaf paling awal, sholat tahiyatul masjid, lalu menunggu datangnya imam, lalu sholat berjamaah. Setelah sholat zikir bareng-bareng dengan pelan, karena mohon maaf kadang-kadang di masjid ada berzikir tapi terlalu cepat sehingga bacaannya tidak tepat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Apa sih betul? Jangan mereka terus saja itu ngipung kajian kemarin. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa kalau kita lebih pelan sedikit agar bacaan itu tepat? Subhanallah, 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 subhanallah. Kecuali yang zikir sudah sangat tua, dulu waktu mudanya tidak ada yang mengingatkan, sekarang lidah sudah kaku, biarkan saja meskipun salah. Kalau orang itu sudah tua, itu kan salah. Ilahi rabbi anta maulana subhanallah subhanallah. Imamnya yang tua subhanallah 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 wa bihamdihi daiman abada alhamdulillah 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 alhamdulillah. Karena aku oranglah. Jabatun hiya hijivan milaya ketuni kavera savera. Oh, iya masih. Alen lagi. Ayo, kita usah ceramah kok langsung nyanyi. Kan kameramen din mabuda penceramah pas ibu. Ayo, kamera di sini boleh lo foto. Bisa dengan gula mungkin ini bah kegelam bah. Orang ini gelu. Kursi orang juga gelu. Yang ceramah kekecilan, kursinya kursi kerajaan. Raja gelu. Ini kursi kebesaran namanya. Ini kan repot, saya duduk di bagian depan saya capek, kalau saya bersandar saya hina. Pak ceramah di rumah dia. Ngomong ikat dia. Mohon izin, saya duduk di sini ya, biar agak tinggi ya.
Ya mohon maaf, ini sebenarnya suul adab. Tapi kalau saya duduk di sini, yang di belakang tidak melihat saya. Nah, gini. Nah, enggak, saya itu sebenarnya, makanya saya pakai tongkat. Saya itu pernah kecelakaan. Kalau saya berdiri lama, saya nggak kuat. Seharusnya saya ceramah berdiri ini lebih bagus sebenarnya. Tapi saya kalau ceramah berdiri lama, saya nggak kuat berdiri lama. Dulu pernah kecelakaan. Jadi kalau berdiri terlalu lama, saya nggak kuat. Duduk terlalu lama juga tidak kuat. Tapi kalau tengkurap, jangan boleh ganti. Mas, berikan nih. Apa ikannya? Ada kau ikannya mana? Biaram. Aduh, bepander bebuahan apa ikannya? Saya bahasa Banjar, bahasa Kuala, ya, Melayu. Ini bahasa Melayu malah. Saya yang tahu itu dulu pernah belajar. Satu yang tahu bungas, sama. Yang kedua saya diajar dulu bungol. Saya nggak tahu artinya, tapi dia bilang bungol ikan nih. Tapi saya nggak tahu artinya itu apa. Kalau bungas saya tahu. Maaf, saya duduk di sini nggak apa-apa nih. Karena saya kalau duduk di sini, yang di belakang tidak begitu sempurna melihat. Kalau saya berdiri saya capek. Saya duduk di sini saja. Enak apa? Aliaki pakai adem por sini. Oh, kau bodoh penceramah saya. Begitu Eropa kalau balik gitu. Kan panitia, jangan diundang lagi ceramahnya begitu. Pakai adem tak lekong. Ada. Nah, terus belakang sih. Menteri aja ngomormu. Selain budian mati kepikiran dari sini. Mohon maaf, sekali lagi yang sepuh-sepuh, mohon maaf duduk di atas sini ya. Biar karena duduk di sini ini terlalu rendah. Kalau berdiri saya capek. Kalau seperti ini kan enak, nggih. Pak tunjuk begini. Untung kurang. Siapa udah tengkurap ini? Siapa gue pandang tengkurap? Kada kau ikan nih. Anak durhaka. Panitia, tolong carikan ojek biar pulang ini. Tengkurap. Tim besar nah. Sampai pagi. Loh, kalau ingin sampai pagi dengan undang saya, undang burung hantu. Ini loh, ada nggak mungkin betul, tak ada yang betul. Yuk. Jangan kau yang betul rapi dan tuhan mana pasti kan roden. Nah, mana nama tak ada gitu orang kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf yang tidak mengerti bahasa Madura. Sedikit-sedikit saya sambil lalu pakai bahasa Madura. Tadi mohon maaf nggih. Bukan berniat saya membedakan, tapi karena saya sudah biasa pakai bahasa Madura. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia itu agak gimana? Karena tidak terbiasa cara pakai bahasa Indonesia. Kecuali pakai bahasa Cina saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya simpulkan. Jadi ini di tema kita meneladani akhlak Rasulullah dalam memperkokoh persatuan bangsa, bahwa Nabi Muhammad yang pertama kali menyatukan perbedaan ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dibangun pertama kali bukan rumah, tidak menyelesaikan dakwah, tetapi membangun Masjid Quba. Kenapa? Agar membaur, agar tidak bisa dibedakan mana yang sahabat Ansor dan mana yang muhajir, mana yang tuan rumah, mana yang tuan tamu, sehingga semuanya sama. Ketika sudah masuk ke masjid, tidak ada Ansor, tidak ada muhajir, sama di hadapan Allah. Seperti sekarang, ini tidak terlihat
dilihat mana yang Madura, mana yang Bugis, mana yang Melayu, mana yang Dayak, semuanya sama, pakai peci yang sama, pakai sarung yang sama, menghadap yang sama, beribadah dengan ibadah yang sama. Sehingga ketika sudah di masjid seperti sekarang, kita sama. Maka yang membedakan cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, dengan adanya maulid, mudah-mudahan kita bisa meniru baginda Rasul, sehingga kita meskipun berbeda-beda tetapi kita adalah satu, kita adalah hamba Allah. Maka dengan satu tujuan ini, insya Allah kita tidak akan merasa lebih dari yang lain, tidak akan merendahkan yang lain, karena kita adalah sama dan kita punya hak yang sama. Yang membedakan kita hanyalah hubungan kita dengan Allah. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Amin. Semua yang hadir mudah-mudahan nanti menjadi ahli surga. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, makanya kita bermaulid. Bermaulid ini kita tujuannya untuk mendapatkan pertolongan. Karena nanti di akhirat kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Saya ulangi, kita itu masuk surga. Itu lah boleh. Aman. Cuma boleh. Biasanya aman saya udah bangko saya gelecek bos. Oh nggak gelecek dia tak boleh nggak betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita itu nanti akan masuk surga dengan rahmat, dan kita itu nanti terjaga dari api neraka dengan syafaat. Diingat ini, kita masuk surga dengan rahmat, kita terjaga dari api neraka dengan syafaat. Makanya sampian yang mendapatkan rahmat, sampian yang mendapatkan syafaat, sampian aman. Amin. Amin. Yang pertama, semua manusia itu nanti masuk surga dengan rahmat. Nabi Muhammad pernah bersabda, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalih. Sampean masyarakat Bandara, sampean masyarakat Kuala, sampean masyarakat Kalimantan Tengah, sampean itu tidak ada yang masuk surga dengan ibadahnya. Ini kata Rasul. Sampean yang sholat tidak akan masuk surga dengan sholatnya. Sampean yang puasa tidak akan masuk surga dengan puasanya. Sampean yang mengaji Al-Quran tidak akan masuk surga dengan Al-Qurannya. Sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau nanti juga tidak akan masuk surga dengan amal? Kata Nabi Muhammad, wala ana illa an taghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun masuk surga tidak dengan amal saya, tetapi Allah memberikan rahmat. Padahal Nabi Muhammad itu ibadahnya hatta tawarramat qadamah. Tawarramat sampai bengkak kaki. Telapak kaki Rasul sampai bengkak kalau sholat malam. Kenapa? Nabi Muhammad kalau sholat malam itu paling lama. Kalau jadi imam itu paling ringan, bukan cepat. Nabi Muhammad kalau jadi imam itu paling ringan, tapi kalau sholat sendirian paling lama. Nabi Muhammad kalau sholat malam itu baca Ali Imran, baca Al-Baqarah, sampai dawuh Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya untuk tidur bersamamu menunggu giliran dari istri-istri yang lain. Waktunya kau tidur denganku, kau bukan tidur tapi malah sholat satu malam penuh. Sampai kan sudah dijamin surga, ya jangan terlalu lama sholatnya, kan sudah dijamin masuk surga. Kata Rasul, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah, apakah kau tidak suka kalau aku bersyukur? Justru karena aku sudah dijamin surga, saya beribadah semakin lama. Andaikan Khalil Yasir sudah dijamin surga, jangankan sholat sunat zuhur saya gak sholat. Jadi gak bantu begitu. Loh sampean kalau dijamin surga masa akan sholat sampean? Enggak kan? Bantu. Tapi Nabi Muhammad hatta tawarramat qadamah, yang beribadah itu sampai bengkak kakinya, saking lamanya, rukuknya lama, berdirinya lama, sujudnya lama sampai bengkak. Kadang-kadang karena Siti Aisyah ini istri yang perawan, istri yang paling manja, Nabi Muhammad kalau sholat lama itu Siti Aisyah itu terlentang di hadapan Nabi. Nabi Muhammad yang imannya kokoh itu pindah dan melanjutkan sholatnya. Kalau Khalil Yasir sholat hajat jam 2 malam lalu istri terlentang, saya nggak usah pakai ruku, langsung tengkurap.
Selamat deh kok. Takut na kaki dia deh. Catur gatin selaki monitor. Beri Dari catur gatin ini dia yang kaki deh. Nabi Muhammad itu kalau ibadah luar biasa. Tapi kata Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amali. Sampean semua ini tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasul, apakah kau nanti juga tidak akan masuk surga dengan amal sampean? Wala ana illa an taghammadani Allahu bi rahmatih. Saya pun tidak masuk surga dengan amal yang saya lakukan kecuali ketika saya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, hadis ini sungguh kabar gembira bagi kita. Ketika Nabi menyatakan bahwa orang itu masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan amal, ini hadis yang sangat menjadi kebahagiaan bagi kita. Kenapa kok demikian? Satu, ketika kita masuk surga dengan ibadah kita, dengan sholat kita masuk surga dengan sholat, kita masuk surga dengan puasa. Yang pertama, anak yang mati kecil tidak akan masuk surga karena dia belum sholat, karena dia belum puasa. Kalau orang masuk surga itu dengan ibadah, orang kecil, anak kecil yang mati itu tidak akan masuk surga karena dia tidak beribadah. Satu, orang gila tidak akan masuk surga karena dia nggak beribadah. Untung masuk surga itu bukan dengan ibadah tapi dengan rahmatnya Gusti Allah. Dua, kalau kita masuk surga dengan sholat kita, kalau kita masuk surga dengan puasa kita, maka kita di surga tidak akan selamanya. Sampai kan yang sholat cuma 40 tahun. Sampai kan yang sholat cuma 50 tahun. Kalau sholat sampean yang menjadikan sampean masuk surga, maka sampean di surga hanya selama apa sampean sholat. Kalau sampean sholatnya 50 tahun, sampean di surga cuma 50 tahun, setelah itu dikeluarkan lagi. Maka karena kita masuk surga dengan rahmat, meskipun yang sholat cuma 10 tahun, di surga tetap selamanya, abadan abadi. Sampean meskipun sholat cuma 40 tahun, di surga sampean tetap selamanya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang penting iman dan beribadah kepada Allah, nanti masuk surga tetap selamanya meskipun ibadahnya cuma sebentar, karena sampai itu masuk surga bukan dengan amal ibadah tapi masuk surga dengan rahmatnya Gusti Allah. Paham ya? Jadi mohon maaf meskipun saya sambil bercanda sambil bergurau, yang saya sampaikan mohon diingat-ingat sehingga sampai itu nanti ada faedah yang didapat. Jadi nanti ketika sampean pulang pas ditanyakan sama suaminya, gimana ya ngaji? Lucu. Jangan mencengang, kok mencengang syukur boy. Jadi yang saya sampaikan diingat-ingat nih. Beruntung kita masuk surga itu dengan rahmat bukan dengan amal. Kalau masuk surga dengan amal, anak kecil orang gila tidak akan masuk surga, dia enggak beramal. Yang kedua, kita di surga tidak akan selamanya karena ibadah kita cuma 40 tahun, 50 tahun. Yang nomor tiga, kalau kita masuk surga pakai sholat kita, pakai ibadah kita. Kalau kita masuk surga dengan sholat kita, dengan puasa kita, saya akan bertanya, sholat yang mana yang akan dibawa masuk surga? Sholat yang mana? Kita sholat itu, kalau sholat sampean sama dengan sholat saya, wallahu a'lam kalau sholat sampean itu enggak sama. Kalau sholat sampean sama dengan sholatnya Khalil Yasin, kita sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Kalau untuk jadi pahala, saya pikir jauh untuk jadi pahala. Kenapa? Kita ketika sholat itu cuma badan kita yang sholat, pikiran kita nggak ikut sholat. Betul? Kita sebelum sholat itu HP hilang, dicari ke kamar nggak ada, dicari ke kamar mandi nggak ada, di miss call pakai HP lain masuk tapi nggak ada suaranya. Di mana HP saya? Takut nggak nutut duhur, ambil wudhu sholat, setelah takbir Allahu Akbar, dicok sepeda. Mulai dari takbir sampai assalamualaikum yang diingat jok sepeda.
Sampai suratnya itu lupa. Allahu Akbar. Dapat 3, dapat 4 ya. Jadi 4 rakaat bisa gelaptai. Apakah sholat seperti ini yang akan dibawa masuk surga? Kata paman saya, nih. Tumsi mahabbat kerja. Lanjut lagi. Sholat yang mana yang akan dibawa masuk surga? Saya mau tanya. Sampian goreng ikan lupa nggak dipindahkan, tidak diandi. Tidak dibatak atau bahasa Kuala. Kalau diangkat kan cuma ada iya. Diangkis. Dipindah, Diangkis. Sampian goreng ikan lupa belum diangkis. Iya. Nah, harusnya kalakal kok. Kalau nggak ada misal kok jangan haram ini banyak orang yang kok. Tadi sebelum sholat goreng ikan, lupa ikannya tidak diangkis. Tidak diangkis. Lalu sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ikanku belum diangkis ya Allah. Iya karena butuh ya, mudah-mudahan anak saya menemukan bisa diangkis sama anak saya ya Allah. Beri mogu alaihim waladdallin ya Allah, gosong ya Allah. Apakah sholat ini yang mau dibawa masuk surga? Ya. Ya Allah, kita sholat hanya menggugurkan kewajiban. Betul. Mohon maaf kalau sholat sampean lebih bagus dari sholat saya. Kalau sholat sampean sama dengan sholat saya bisa pastikan sholat sampean itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak dapat apa-apa. Nggak genda ada jangan roda ini. Ih, kamu gitu, aku kan malu, sebel deh. Astaga, ada ya. Tunggu deh, nampak ada di koran. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat yang mana? Sholat yang mana yang mau dibawa masuk? Suaminya jadi imam, istrinya bermakmum. Suaminya pakai kaos, di belakang ada bacaannya, dibaca sama istrinya sambil sholat. Allahu Akbar, semin bersih, kokoh tak tertandingi, belanja bulan di tekan 50%. Silakan hubungi kami 0823 32 34 35. Apakah sholat ini yang mau dibawa masuk surga? Tidak, belum tentu. Kita sholat tarawih, coba sholat tarawih itu. Ya Allah, seperti Valentino Rossi. Saya sampai menemukan di HP, mohon maaf di HP. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hiya selawe. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Selawe. Pernah menemukan tarawih yang seperti itu kan? Di video ada. Apakah sholat seperti ini yang akan dibawa masuk surga? Saya sampaikan, Nabi Muhammad pernah menyaksikan orang yang sholat begitu cepat. Apa kata Rasul? Lau mata hadza mata ala ghairi millati Muhammadin. Orang yang sholat terlalu cepat dia akan mati dengan keadaan tidak membawa agama Nabi Muhammad. Artinya orang yang sholat terlalu cepat matinya akan mati kafir. Susah kan? Makanya kalau sholat itu rukun per rukun harus bisa. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ini wajib berhenti dulu. Subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi itu sunnah dibaca. Sampian tidak bergerak dalam kondisi ruku itu wajib. Kalau sampian tidak cekak, kalau sampian tidak berhenti, sholatnya sampian tidak sah. Allahu Akbar, sami Allah itu enggak sah. Jadi Allahu Akbar, berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ini intisab, berdiri tegak harus berhenti sampean. Kalau enggak berhenti sholatnya enggak sah. Sambil berhenti baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tangannya boleh ke bawah, boleh kembali ke posisi awal, boleh. Tapi kalau sampai kembali di sini takut lupa sampean. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mari boleh juga begitu aja. Yang sering saya lihat, yang sering saya saksikan bapak-bapak kalau sholat,
Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Betul. Kenapa kok langsung? Kelendoran. Kalau kelendoran pas. Loh, bukannya nggak boleh, tapi sampai langsung ke sini berarti dan itu tidak intisab. Berarti sampai menyambung rukun sholatnya nggak sah. Perlu diperhatikan. Boleh pegang tapi gini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Loh, perhatikan. Loh, omongan ini diperhatikan. Ya, betul. Apaan tadi? Ini sudah kok hilangnya apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Apakah sholat ini yang mau dibawa masuk surga para Nabi? Loh, sudah 1 jam ini. Minum. Qassama billah. Qassama billah, sudah 1 jam. Qassama billah. Lanjut. Hah? Semakin Ceramah berapa jam? Oh, 5 jam. Kalau saya ceramah 5 jam, saya nanti tidur pun tetap gini. Gak apa-apa, saya di Madura ceramah 1 jam itu paling lama. Karena ini jauh. yang minta bonus itu kalau langganan. Langgan tiap tahun saya kasih bonus. Undang baru pertama minta bonus. Perdana. Promosi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Jadi sholat itu, sholat yang mana? Untung masuk surga itu dengan rahmat Allah. Untung masuk surga tidak dengan sholat. Kalau masuk surga dengan sholat, sholat yang mana yang akan kita bawa? Sholat kita itu hancur berantakan. Apakah dengan puasa? Puasa yang mana? Coba puasa yang mana yang mau dibawa masuk surga? Kita puasa itu cuma tidak makan, cuma tidak minum, mata tetap melihat aurat, telinga tetap mendengar orang yang riba, membicarakan kejelekan, bibir kita menyakiti perasaan orang lain. Mana puasa mana yang mau dibawa masuk surga? Sampai puasa tetap pakai legging, ketat. Ingat lontong banyak gelubres. Wah, lecu kayaknya, lecu. Pemuda-pemuda kalau bulan Ramadan itu, yang laki-laki kalau bulan Ramadan jam 4 ke perempatan, ke jembatan Soekarno. Ngapain? Ngabuburit. Yang lewat pakai legging. Bukan cuma ngabuburit, ngabesburit. Akhirnya si cowok ngatur status, rambutnya terurai rapi, bengkongnya rada sekali, membuat kacang berdiri. Apakah puasa ini yang mau dibawa masuk surga? Mungkin baca Quran yang mana yang mau dibawa masuk surga? Sampai baca Quran cuma 1 tahun 1 kali bulan Ramadan saja. Itu pun baca Quran yang terdengar cuma awal dan akhir, di tengah baca apa tidak tahu. Sama kalau ngaji yang terdengar di telinga cuma yang awal bagian akhir, yang di tengah tidak tahu baca apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina qabla an ta'lamun wa ma hum bikharijin min musyrifun. Inna Allah khaliqul mu'minin wa ma hum baca Quran lagi juga masuk surga. Ada lagi baca Quran itu suaranya juga tidak ada, yang terlihat cuma bibirnya saja. Ini yang mau dibawa masuk surga. Ya Allah, beruntung sekali umat Nabi Muhammad, kita masuk surga tidak dengan ibadah tapi dengan rahmat Allah. Betul?
Lalu masyarakat bandara bilang, kalau sholat kita tidak masuk surga, kalau puasa kita tidak bisa membuat masuk surga, ngapain kita sholat? Ya udah, mulai besok dosa sholat, ayo. Jadi karena ada ceramah pada malam hari ini, besok jadi berhenti semua sholat di sini. Untuk apa kita sholat kalau sholat kita tidak membuat masuk surga? Betul? Untuk apa kita puasa? Lebih baik kita berhenti sholat, betul? Ayo ampun, hadirin, memang bukan ibadah yang menjadikan kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Terus apa gunanya ibadah kita? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang muhsin. Siapa orang muhsin itu? Orang-orang yang baik. Siapa orang yang baik itu? Yang kalau diperintah dia mau, kalau dilarang dia meninggalkan, itu muhsin namanya. Disuruh sholat, sholat. Disuruh puasa, puasa. Dilarang maksiat, menjauhi maksiat. Itu muhsin. Orang muhsin seperti sampai ini yang diberi rahmat. Yang penting kita sholat karena ikut perintah. Kalau kata Allah jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Ya tapi kalau jadi imam tarawih jangan terlalu pelan, kasihan makmumnya. Betul. Jadi kalau jadi imam tarawih ya harus ngerti, terlalu cepat gak sah. Jangan terlalu pelan. Yang bermakmum ada ibu hamil yang berdiri lama, sakit pinggang. Ada orang tua yang punya asam urat. Jadi kalau tarawih ambil surat-surat yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Kemudian mengucap billahi bu malam tak apa dia terlalu lama. Jangan yang muda, yang tua pulang. Ya Allah, imam lulusan pondok mana ini? Apa bahagia dulu? Bisa lah Kiai. Kami bisa lah. Saya sambil latihan, jadi kalau tua nanti saya langsung tahu. Oh lah. Ajib. Loh, kita kan nanti akan tua ya. Kalau masih muda seperti ini kan, wahai dindaku, kau adalah separuh nafasku. Separuh nafas, istrinya ke pasar, yang laki-laki nafasnya hilang separuh. Kalau masih muda kan seperti itu ya. Ya Allah, tapi kalau sudah tua, kakek nyanyi sama nenek, wajahmu dulu berseri-seri. Kalau masih muda kan beda kan? Kalau masih muda kan lagunya, rambutnya terurai rapi, senyumnya manis sekali. Tapi dulu ada, sering saya sampaikan lagunya Arafik. Itu ternyata kata Guru Udin bukan lagu untuk cewek, tapi untuk Nabi Muhammad. Jangan samakan, itu kata Guru Udin Kalimantan Timur, itu untuk Rasulullah. Dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya yang panjang, ikal dan bergelombang. Nabi Muhammad itu rambutnya panjang, tidak lurus juga tidak keriting, tapi bergelombang. Bagaimana hatiku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Siapa yang ramah tamah berbudi bahasa? Itu Rasulullah. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Siapa yang tiada duanya? Rasulullah. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan samakan, dirubah sama orang Madura. Pepe kalompang, bibir ceruk saloni, mun lakena tak cakang, cek kelumi kelumi. Nah, Nabi Muhammad itu, coba ini mumpung maulid ya, nanti saya lanjutkan lagi tentang, saya lanjutkan
Tapi diingat-ingat ya, bahwa masuk surga dengan rahmat sudah ya. Nanti saya bahas kita selamat dari neraka dengan syafaat. Saya lanjut mumpung ingat tentang Nabi Muhammad. Makanya di Maulid itu dibacakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kulitnya ini bercahaya. Makanya Nabi Muhammad itu tidak punya bayang-bayang. Tidak ada bayangannya Nabi Muhammad. Wala dhillullahu bal kana nura. Nabi Muhammad tidak punya bayang-bayang ketika terkena cahaya. Tapi cahaya lampu, cahaya obor, Nabi Muhammad tidak punya bayang-bayang karena badan Nabi Muhammad itu mengeluarkan cahaya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah terkena sinar matahari. Karena Nabi Muhammad kalau jalan siang itu awan selalu ikut. Ma ra'ayna al-Isa hanat bis-sura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alayka ya Nabi salam alayka ya Rasul salam ya Habib salam alayka salawatullah alayka ma ra'ayna al-Isa hanat. Saya belum pernah menemukan binatang yang merindu kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaika, kecuali engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad kalau keluar malam hari, unta menghampirinya, kambing menghampirinya, kucing menghampirinya, semua hewan menghampiri Nabi Muhammad dengan perasaan rindu. Wal ghamama qad adallat. Kalau jalan siang hari, awan mengikuti Nabi sehingga Nabi tidak pernah terkena sinar matahari. Kalau masyarakat bandara siang keluar pakai sepeda, awan hitam mengikuti. Itu bukan karena sampian sakti. Kalau gak bawa basuhan tetap balik. Ojan maren. Pupuk. Jelas. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kulitnya bercahaya. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila suruji wa baridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul ya Rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatai raddal alami ya uhailal judi wal karami kullu baitin anta sakinuhu. Kalau ada rumah, engkau ada di dalam rumah itu, maka rumah itu tidak butuh lampu. Siti Aisyah pernah menjahit baju malam hari, jarumnya itu gugur, jarumnya itu gagal. Cari jarum halus, jarum kan halus kan? Dicari, nggak ketemu jarum halus. Nah, mending kalau jarumnya ganal. Gerakan lagi. Jarum tumpul. Nabi Muhammad masuk ke rumah, jarum yang kecil di tengah gelapnya rumah di malam hari, jarum itu terlihat. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kalau di mahsyar nanti tidak ada yang melihatmu, padahal cahayamu bisa menyinari gelapnya malam, maka orang itu tidak pernah membaca sholawat kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bersinar Nabi Muhammad itu bersinar, terus keringatnya harum. Wa kafful Mustafa al-wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Allah. Nabi Muhammad itu keringatnya harum, kalau sahabat menyentuh lalu keringatnya pindah, 3 hari 3 malam masih baunya itu tidak hilang. Begitu menempel keringat Nabi itu seperti keringat sampian. Yang bau na lain. Kalau Nabi itu baunya harum, kalau punya sampian bukan cuma cilut. Apa? Lutut.
La haula wala quwwata illa billah. Lucu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu alih. Tampannya Nabi tidak ada yang sama. Wa ajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu 'ainun wa ahsanu minka lam talid an-nisaa'u. Lagi. Kulita mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Tidak ada mata yang melihat ketampanan sama dengan ketampanannya Nabi Muhammad, dan tidak ada orang yang melahirkan yang lebih bagus dari Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada orang yang setampan Nabi Muhammad. Tidak ada. Tidak ada. Nabi Yusuf yang ketampanannya ketika perempuan melihat Nabi Yusuf, perempuan itu menyatakan, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia, ini malaikat. Buah yang dibelah, ternyata tangannya yang luka tidak terasa saking tampannya Nabi Yusuf. Kata ulama, lebih tampan Nabi Muhammad. Hanya saja ketampanan Nabi Muhammad itu tidak membuat takjub seketika. Hanya saja Nabi Muhammad tidak pernah kalah. Kata ulama, andaikan ketampanan itu, andaikan al-jamal mithlal qamar, andaikan ketampanan seperti bulan, maka disibak jadi dua. Hah? Oh, dibelah. Dibelah jadi dua. Sebelahnya ini ketampanan Nabi Muhammad, sebelahnya lagi ditugal, dipotong. Ini iya, ini benar. Sampai pernah menemukan ada kiai ceramah lalu di bawah. Ya ceramah ntar kau rekes gitu. Coba andaikan ketampan itu seperti bulan, disibak, diberi zikzik, butuh kita. Apa saya tadi? Dibelah jadi dua. Sebelah satunya ini ketampanan Nabi Muhammad sendirian, sebelahnya lagi dipotong jadi dua. Seperempatnya ketampanan Nabi Yusuf sendiri, seperempatnya lagi ketampanan manusia, semua manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, termasuk tampannya Khudin Yasin. Jangan gitu. Tapi Nabi Muhammad itu kata ulama tidak apa ya, orang wah nggak gitu, tapi nggak pernah kalah. Katsun Nabi fauqa katfis sahabah, bahunya Nabi tidak pernah ada di bawah bahu sahabat. Nabi Muhammad bersama orang hitam, lebih kuning Nabi Muhammad sedikit. Bertemu dengan orang kuning, lebih kuning Nabi Muhammad sedikit. Nabi Muhammad bertemu dengan orang putih, lebih putih Nabi Muhammad sedikit. Bertemu dengan orang tinggi, lebih tinggi Nabi Muhammad sedikit. Bertemu dengan orang tampan, lebih tampan Nabi Muhammad sedikit. Lalu hadir tampan luar biasa, lebih tampan Nabi Muhammad sedikit. Pokoknya persis Khudin Yasin. Saya kalau bersama dengan orang kecil, kecilan saya sedikit. Bertemu dengan orang hitam, hitaman saya sedikit. Bertemu dengan orang jelek, nanti. Jawab yang betul di kemarin. Tapi kelas bebas. Itulah Nabi Muhammad yang pada malam hari ini kita hadir untuk merayakan. Mudah-mudahan bisa berjumpa Nabi Muhammad. Amin. Silmanam, kalau bisa bermimpi, mudah-mudahan kita mimpi Nabi Muhammad. Amin. Tapi orang yang mimpi Nabi Muhammad itu kata ulama tidurnya kadang-kadang berwudu, sebelum tidur baca sholawat. Dan kita nonton TV, TV-nya nggak mati, kita tidur berenganah. Yang datang bukan Nabi Muhammad, apaan? Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kerinduan kepada Nabi ini
Makanya kita sholawat itu hadirkan Nabi Muhammad. Makanya lagu sholawat itu jangan pakai lagu lain, harus pakai lagu sholawat agar sambung. Laisa azaka minka as-salah qattu ya jaddal Husaini fa'alaika Allahu sallah daiman tulad duhuri ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatullah ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati. Kalau pakai lagu sholawat hati ini akan sembuh. Makanya sholawat jangan pakai lagu lain. Orang kalau bersolawat pakai lagu lain, orang bukan ingat sama Nabi Muhammad, ingat sama yang nyanyi. Ya Nabi salamun salamun alaika teng. Nah, itu orang bukan ingat Nabi Muhammad, ingatnya sama Ayu Ting Ting. Makanya kalau lagu sholawat itu dijaga. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Tak ada sambut. Jadi kalau selawat pakai lahjah selawat. Kalau pakai lahjah selawat, ada lagu Madura selawat ada ya? Ada. Nggih. Madura itu kan lagunya disesuaikan. Ada yang sedih. Aduh enga cak manusia bakal mati. Itu kalau kan sedih ikut sedih. Odi nang etunya kotu pangas tete. Odi nang etunya kotu pangas tete. Iman salli وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وعدا. Aduh enga lebat pokok sana. Terus kakek. Terus. Lanjut. Lanjut. Inna idinna duta dak seanga. Kopi pakai. Sehadir du cengeng kok yang kuna kana. Kok iya tua king bini tak banyak. Ketong tuh kok banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Wan, mudah-mudahan dengan maulid bertambah kecintaan kita kepada Nabi. Saya ulangi lagi, kita nanti masuk surga dengan rahmat. Saya doakan semuanya dapat rahmatnya Allah. Dan kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa katanya dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Syama'il, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun nabi illa haffatil malaika ala dzalikal makan wa ammahum Allahu biridwani war rahmah. Orang yang membaca maulid di suatu tempat, rumah dibacakan maulid, masjid dibacakan maulid, lapangan dibacakan maulid, malaikat akan hadir dan tempat itu diratakan dengan ridhonya Allah, dan yang hadir semua mendapatkan rahmat Allah. Sampian kata Imam Jalaluddin As-Suyuti sudah mendapatkan rahmat Allah, dan saya yakin sampian semua akan masuk surganya Allah. Makanya jangan sampai tidak bermaulid. Masalah bisa bermaulid di rumah sendiri atau nanti kita ke masjid, tidak apa-apa, itu kondisional. Yang penting jangan sampai tidak bermaulid.
Maulid itu izharus surur di maji'in Nabi, hanya menampakkan bahagia. Ini bukan berbuat-buat ibadah. Izharus surur, Maulid itu menampakkan bahagia atas lahirnya Nabi. Bahagia itu ditampakkan. Kenapa kau ditampakkan? Bahagia itu di dalam hati. Orang tidak akan tahu sampean bahagia kecuali dikeluarkan dengan senyum. Orang tahu berarti sampean bahagia. Bahagianya di hati. Tapi untuk orang tahu bahwa kita bahagia, ditampakkan dengan senyum. Sampean susah, orang tidak akan tahu sampean susah, karena susah itu di dalam hati. Orang akan tahu bahwa sampean lagi sakit hati ketika sakit hati itu dikeluarkan jadi status. Aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Sakit hatinya di dalam, tapi orang tahu ketika dikeluarkan jadi status. Betul? Betul. Kita cinta sama Nabi Muhammad, cinta itu di hati. Apakah kita hanya mengaku saya cinta Nabi Muhammad? Apakah diterima? Tidak. Karena nanti lisan ini itu dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Nanti lisan ini digembok. Makanya cinta itu harus kita keluarkan dengan bukti. Kenapa? Karena orang yang mengaku cinta tanpa bukti, kata orang Arab, kalam fadi, omong kosong. Karena kata anak-anak muda sekarang, cinta itu bukan hanya ungkapan dan kata-kata, tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata. Jangankan cinta kepada Nabi Muhammad, laki-laki cinta sama perempuan harus ada buktinya. Apa? Siap menikahi, meskipun bilang cinta, kalau tidak mau menikahi dengan percaya. Bilang sama cowoknya, laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tetapi laki-laki yang siap memberi mahar. Meskipun bilang, oh my dear, I love you, you love me, you and me lapar-lapar. Kalau tidak mau menikahi dengan percaya, jangan percaya. Kalau laki-laki tidak bersedia menikahi sampean, jangan percaya meskipun bilang cinta. Ingat, semua laki-laki itu buaya, kecuali saya. Saya biawak. Mari bisa kembali. Kalau cinta laki-laki dan perempuan tidak ada bukti, tidak dipercaya, bagaimana ngaku cinta sama Nabi Muhammad? Kita bermaulid ini membuktikan. Saya cinta Rasulullah, saya cinta Nabi Muhammad. Mana buktinya? Masyarakat bandara hadir, waktunya istirahat, sampean capek, sampean lelah, sampean harus nyumbang, ada sumbangan, sampean harus berbiaya, ada teror, ada sound system. Ini tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 bulan, tahunan yang direncanakan. Kok begitu dipentingkan? Ini adalah bukti cinta saya kepada Nabi Muhammad. Karena cinta itu bukan cuma di lisan, tapi cinta harus jadi perbuatan. Nanti lisan kita tidak ditanyakan, digembok, tangan kita yang bercerita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan bercerita, kaki nanti akan menyaksikan, memberi persaksian. Mudah-mudahan yang hadir nanti mendapatkan rahmat karena Imam Jalaluddin Asy'ari yang menyatakan yang bermaulid akan mendapatkan syafaat. Amin. Manusia itu masuk surga. Manusia itu masuk surga dengan rahmat. Yang kedua, kita itu selamat dari api neraka dengan syafaat. Gak apa-apa sampai banyak dosa. Loh, kita itu tidak bisa tidak dosa. Bagaimana tidak akan dosa? Kita diciptakan itu dari darah. Kita itu di perut ibu sudah minum darah. Kita diciptakan dari air hina. Manusia kalau gak dosa, itu berarti tidak normal. Manusia normal pasti berdosa. Sama seperti suami istri. Suami istri yang normal pasti bertengkar. Kalau ada suami istri nggak pernah bertengkar, itu nggak normal. Kalau 1 tahun nggak bertengkar, 2 tahun nggak bertengkar, 4 tahun nggak bertengkar, itu berarti laki-laki dan yang perempuan sama-sama bisu. Betul. Manusia salah. Wajar. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah, pola benih manusia. Tapi kalau selalu lupa, pola para tumpesa. Normal, salah itu normal. Bagaimana kami yang banyak dosa? Orang yang berdosa pasti masuk neraka. Tidak mungkin kita itu mati tanpa dosa sama sekali. Tidak mungkin, dosa kita terlalu banyak. Kita begitu jarang minta maaf. Tapi untung Nabi Muhammad itu menyatakan
syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat saya itu saya peruntukkan untuk umatku yang dosanya besar-besar. Yang besar-besar dosanya saja nanti dengan syafaat tidak masuk neraka. Apalagi dosa kita yang kecil-kecil tidak akan selamat. Sampai semua akan selamat nanti. Amin. Sampai dengan maulid ini akan masuk surga semua nanti. Amin. Sampai dengan maulid ini tidak akan menyentuh api neraka. Amin. Makanya jangan sampai tidak bermaulid. Kalau bisa bermaulid di rumah, bermaulid di rumah. Nggak bisa, nanti ke masjid tanggal 12 kan ada cocokan biasanya ya. Nggak bisa maulid di rumah, nanti ke masjid. Apa yang ada, sumbangkan. Nah, ini ada pisang, bawa ke masjidnya, sumbangkan ya. Kita nggak bisa maulid di rumah karena kita terbatas biaya ekonomi. Ini nak, bawa ke masjid nah pisang ini, nanti pulangnya bawa semangka. Nah, kalau bisa di rumah, nggak apa-apa. Maulid di rumah, undang 5 orang, nggak apa-apa. Undang 3 orang, nggak apa-apa. Maulid itu nggak harus besar. Yang penting kita punya pembuktian. Wah, saya cinta loh saya Nabi Muhammad. Saya mengorbankan ini. Saya mengorbankan harta saya, tenaga saya untuk cinta saya kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak bisa, jangan sampai ngutang. Kalau bisanya acara kecil, nggak usah pakai acara besar. Kalau acaranya, nanti kalau acara kecil, apa kata tetangga? Jangan menghiraukan kata tetangga, karena apapun yang kau lakukan tidak akan pernah cocok sama tetangga. Cocok sama yang di barat, gak cocok sama yang di timur. Cocok sama yang di selatan, gak cocok sama yang di utara. Makanya kata ulama, imshi fi tariqillah wa la tubali ahada, fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Berjalanlah di jalan Allah, jangan pernah pedulikan orang lain. Setiap seseorang pasti ada yang membenci, pasti ada yang menyukai. Jangan pernah pusing dengan benci dan cintanya orang. Upload status, mohon maaf, aku tidak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku, karena aku sibuk mencintai orang yang mencintaiku. Upload status. Tapi saya bisanya maulid cuma acara kecil, Ustaz, cuma 5 orang, nggak apa-apa. Kalau bisa kecil nggak usah besar. Takut ke Makassar naik dokar, acaranya besar, dapat uang mekar. Betul Jayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu bermaulid tiap tahun adakan acara. Meskipun nggak usah ada ceramah yang seperti ini, meskipun nggak pakai ceramah, tapi tiap tahun harus ada maulid. Ada yang nggak mau Ustaz, nggak apa-apa, ini bukan wajib. Yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi kita yang mau, jangan sampai. Saya selalu menyatakan, loh ini Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Jalalain yang menyatakan. Saya lebih percaya kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kata beliau, coba sampean lihat kitab Sahih Bukhari, syarah dari Sahih Bukhari. Coba sampean lihat kitab I'anatul Talibin di Abu Bakar Syato. Apa katanya? Khuffifa anhul adzab li'atkihi suwaibatah lamma basyarathu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saja diringankan siksanya setiap malam Senin gara-gara dimerdekakan, gara-gara Abu Lahab memerdekakan Suwaibah ketika Suwaibah memberi kabar Nabi Muhammad lahir. Abu Lahab saja diringankan siksanya. Bagaimana kita yang Islam? Makanya dengan maulid ini kita akan selamat semua. Amin. Amin. Mudah-mudahan semua yang menyumbang diberi balasan. Amin. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya. Amin. Ini banyak yang dari samping rombongan dia 3 jam juga hadir, Bapak DPRD, Bapak ID juga hadir jauh-jauh. Semua yang hadir, setiap langkah demi langkah, setiap tetesan bensin yang habis untuk hadir ke maulid, mudah-mudahan diganti dengan surganya Allah. Setiap sumbangan yang masuk, ada yang nyumbang uang, ada yang nyumbang tenaga, ada yang nyumbang pemikiran, ada yang nyumbang datang, ada yang nyumbang menghabiskan bungkusan. Macam-macam. Bukan saya bu, bicara dia bahaya juga. Setiap yang nyumbang mudah-mudahan diganti oleh Allah. Amin. Bapak Ibu hadirin, ini adalah ceramah terlama. Saya ceramah itu biasanya cuma 1 jam. Jadi kisah betul ya. Iki babi kok kamu curug, Bapak ke pesawat yang 2 kan ke bawah. Ceramah. Wan, semua rasa biasa kerja thank you kan? Mbak, Bu, semua raji. Mohon maaf kita disambil banyak bercanda. Khutmah sofa wadah makadar, yang bagus itu ambil dan yang tidak bagus jangan diambil. Kuda benintar akhir jaking mau ngaji ni kata ikhil jadi. Mantap. Mohon pahula ceramah. Neraka jahannam.
pulang satu-satu. Pulang Kak? Oh, baru nyampe udah mau dibakar. Hah? tuan rumah. Sebentar dia. Dulu ya kia keberyan, kisi siangan kia senang. Kudengkul. Orang kecil dah belok. Tak beres. On, sekolah kaki, sekolah terbang dia boleh. Amin. Dan mohon maaf, saya tidak bisa lama, besok sudah harus meninggalkan Kuala. Mudah-mudahan oleh Allah dipertemukan di waktu yang lain. Sampai lebih bencana dengan sebenarnya dulu Kak Holil itu masang jadwal 4 hari. Cuman saya kira tidak jadi. Padahal itu 4 hari dulu. Akhirnya ada jadwal masuk di Pasuruan. Dan setelah itu ke Jember, akhirnya saya pasang. Jadi saya mohon maaf 4 hari dulu karena sudah lama yang masuk itu lama sekali. Saking lamanya saya kira nggak jadi. Sangat lama yang masang jadwal. Akhirnya masuk. Jadi saya itu ini kemarin saya 3 hari 3 malam nggak pulang dari Jawa. Pulang ke rumah kemarin langsung berangkat tadi pagi di sini. Besok langsung ke Pasuruan, langsung Jember. Coba dipikir, kalau tiap hari seperti itu kapan anak saya punya adik? Jalan oke. Sini gitu. Dibawa Pak Kiai. Hah? Dibawa. Di bawah? Iya, saya di atas biasanya. Maksudnya, apa sih sambungnya? Wan, barang lebih dengan sekolah sampai aja. Mohon maaf yang dari luar Madura, mohon maaf sekali lagi yang mungkin yang Melayu, mungkin yang Bugis, mungkin yang Dayak, mungkin yang lain, mohon maaf kalau saya tadi agak mencampur pakai bahasa Madura karena saya sudah biasa ceramah pakai bahasa Madura. Jadi ceramah pakai bahasa Indonesia full seperti ini agak kaku karena saya kurang biasa sebenarnya, kurang biasa karena masih belum menikah dengan orang Melayu. Ada lagi, siap lagi. Bola matem nih kemana? Hah? Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian, dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung saya. Borongan berarti. Mungkin saya disuruh menurunkan teruk juga nanti. Oh enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفد علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم
ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشفاعة ومن أهل الجنة ومن أهل السلام في الدنيا والآخرة، واختمنا بقول لا إله إلا الله، وارحمنا وجميع الحاضرين إذا سرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. Nuhun semua sekali lagi. Sampai gajah bila tepuk beda sesalah ki. Nuhun semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.